Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengurai atau menjelaskan atau kita akan membahas hikmah ke-62, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu. Qata'a as-sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Amma as-sa'iruna fali'annahum lam yatahaqqaqu as-sidqa ma'allahi fiha, wa ammal wasiluna fali'annahu ghayyabahum bisyuhudihi anha. Syarahnya cukup panjang, tetapi mudah-mudahan termanage dengan baik. Hikmah ke-62 ini masih ada kaitan dengan pembahasan hikmah 61, di mana kemarin kita mengingatkan diri kita masing-masing untuk tidak bangga atau gembira setelah berhasil melakukan perbuatan baik. Gembira diperbolehkan ketika keberhasilan kita melakukan kebaikan semata-mata karena pertolongan dan kekuatan yang dianugerahkan kepada Allah. Sekarang di 62, Ibnu Athaillah menggarisbawahi dua kelompok orang baik yang diistilahkan oleh beliau sebagai sair, yang pertama. Yang kedua adalah wasil. Lalu bagaimana kita kemudian bisa memahami terminologi yang dipakai oleh Ibnu Athaillah? Kategori yang pertama orang baik adalah sair, orang yang sedang berjalan menuju Allah. Istilah lainnya adalah salik gitu. Lalu yang kedua adalah al-wasil, yakni orang yang telah sampai di hadapan Allah. Kita cermati satu persatu. Qata'a megot, mutus, ai hajaba, menutup, wa mana'a dan mencegah. Siapa Allah? As-sairina, terhadap orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Lahu kepada Allah, as-sairina wong padha mlaku yang jalani lahu maring Gusti Allah, menjalankan gitu ya, atau sedang mencari atau berproses menuju Allah gitu. Wal wasilina wong kang wis wusul ilahi maring Gusti Allah an ru'yati a'malihim, saking ningali amal perbuatannya atau dari melihat amal perbuatannya adz-dzahirati yang jelas. Wasyuhudi ahwalihim, sekaligus mencegah atau menutup dari menyaksikan perilaku al-qalbiyati yang bangsa hati. Jadi Ibnu Athaillah menggunakan diksi yang menurut saya cukup menarik untuk kita cermati sebagai representasi dari dua jenis orang baik tadi, yakni bahwa Allah menutup ya perbuatan kebaikan yang telah dilakukan oleh sair, sekaligus juga perbuatan baik yang telah dilakukan oleh al-wasil. Jadi seolah-olah as-sair atau salik dengan wasil ini tidak lagi memperdulikan perbuatan baik apa saja yang telah dilakukan, tidak lagi memperdulikan kebaikan apa yang telah dilakukan. Oleh karena itu, ini saya kira menjadi bahan renungan yang sangat baik bagi kita bersama. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang baik tadi, baik as-sair maupun yang al-wasil ini ditutupi oleh Allah untuk tidak lagi melihat kebaikan yang telah dilakukan, dianggap saja masa lalu, kira-kira begitu ya. Dimaksudkan untuk mengaksentuasikan atau menekankan bahwa memang kalau orang itu masuk dalam kategori yang sedang menuju kepada Allah, caranya ditutup ini adalah ia sudah tidak lagi mempedulikan kebaikan yang telah dilakukan, sebaliknya justru merasa selalu kurang akan kebaikan yang telah dilakukan. Jadi begini, katakanlah kalau kita tahatus binikmatillah adalah orang yang tengah berproses menuju Allah ya, di dalam kita mempelajari tasawuf, maka yang ada di dalam benak kita, nanti sarahnya saya bacakan, yang ada dalam benak kita adalah senantiasa kekurangan-kekurangan atas apapun perbuatan baik yang telah kita lakukan. Kita selesai melakukan ibadah sholat misalnya, maka benak kita terganggu ya,
oleh mata batin kita bahwa jangan-jangan sholat kita ini kurang khusyuk, jangan-jangan sholat kita tuh masih kurang. Demikian juga ketika kita selesai melakukan sedekah, oh ya sedekah kita kok kurang, mungkin apakah di sana mungkin juga kurang ikhlas, mungkin masih ada penyakit riya yang hinggap di dalam amal perbuatan kita. Ini kalau as-sair. Jadi Allah menutupi memang begitu ya amal perbuatan baik ini agar tidak terlihat oleh si pelaku di dalam rangka tadi belajar menuju kepada ikhlas yang total kepada Allah. Sementara kalau sudah al-wasil ya, saya merasa betul bahwa masih sangat jauh dari kategori yang kedua. Al-wasil ini sudah menggunakan istilah nihilisme barangkali kalau kita meminjam istilah filsafat. Jadi apapun yang telah dilakukan itu tidak ada artinya, tidak ada bekas sama sekali. Seolah-olah kita tuh nggak melakukan apapun. Karena perbuatan baik apapun yang dilakukan oleh al-wasil ini itu dianggap nol, dianggap zero. Karena semata-mata hanya menjalankan kuasa Allah, hanya menjalankan peran sebagai wayang dari dalang yakni Allah. Ini perbedaan antara dua kategori itu. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, di manakah kira-kira begitu ya kita selama ini ketika melakukan aktivitas perbuatan baik itu masuk dalam kategori mana begitu ya. Mudah-mudahan paling tidak kita masuk dalam kategori yang pertama. Saya bacakan dulu ya. Lakinas sababu adapun sebab fi inqita'i ta'ifata ini di dalam terputusnya dua kelompok tadi untuk melihat amal yang telah diperbuat begitu ya. Andzalika saking mengkono ahwal dan ru'yatu a'malihim dan syuhudi ahwalihim begitu ya. Iku mukhtalifun berbeda. Ini tadi penjelasan syarah yang tadi sudah saya sampaikan. Ammas sairuna anapun utawi as-sair as-salik ya adapun kelompok yang pertama fali annahum krana sak temene as-sair iku lam yatahaqqaqu ora nyatakaken tidak menyatakan siapa sair as-sidqa ing kebenaran atau ing temen begitu ya ma Allahi satane Gusti Allah fiha ing dalam amal. Saya bacakan dulu wadzalika krana utawi mengkono lam yatahaqqaqu as-sidqa liru yatihim krono olehe ningaline as-sair karena penglihatan atau anggapan atau keyakinan dari as-sair nukson atau nakson ing kekurangan ketidaksempurnaan yakni biadami huduri qulubihim dengan tidak bersertanya atau tidak besertanya hati as-sair ma'allahi sartane Allah halafi liha ing dalem atau pada saat melakukan aktivitas perbuatan baik tadi. Jadi as-sair ini ya senantiasa melihat amal perbuatan baik yang telah dilakukan itu kurang, nggak sempurna begitu ya. Padahal ya sudah baik. Katalah begitu. Tetapi si sair ini gitu ya tadi dalam terminologi istilah dalam terminologinya Syarqawi ya syarahnya ini tetap melihat bahwa amal perbuatan yang telah dilakukan ini meskipun sudah ikhlas, sudah baik, sudah luar biasa katalah begitu, tetap dilihatnya masih kurang. Jangan-jangan masih ada ketidakrelaan, jangan-jangan masih belum totalitas untuk menghambakan diri kepada Allah. Jangan-jangan ketika melaksanakan itu masih ada pamrih. Jangan-jangan ketika saat melakukan ini hatinya belum khudur betul. Niat semata-mata karena Allah. Katakanlah begitu. Jadi senantiasa mencurigai begitu ya. Kira-kira begitu ya. Fahum daiman muttahimuna nufusahum fi tawfiyati amalihim haqqaha. Fahum anapun utawi as-sairun daiman selamanya ya. Iku muttahimuna curiga, mencurigai somo sair nufusahum ing nafs awak dewe ini atau di dalam jiwanya sair tadi fi tawfiyati amalim di dalam menunaikan amal perbuatannya. Muttahimuna nufusam fi tawfiyati amalim haqqaha di dalam hak kebenaran dari amal perbuatan tadi. Jadi intinya saudara sekalian yang saya hormati,
Kategori yang pertama ini meskipun dia sudah total melaksanakan aktivitas perbuatan baik, baik yang ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, tetap saja hatinya masih mencurigai jangan-jangan aktivitas kebaikan yang dilakukan itu tidak sempurna. Karena mungkin ada godaan, ada terlintas ria, ada terlintas bangga, ada terlintas berbagai macam hal-hal yang sifatnya sangat halus dalam hatinya. Ini orang yang pertama yang masuk dalam kategori orang baik tadi itu. Jadi kalau kita misalnya mau merenungi apa yang dikatakan oleh ahli kam ini, saya kira menjadi sangat penting agar kita kemudian paling tidak menjadi orang yang pertama, yakni syair. Sedangkan yang kedua, wa amal wasiluna, adapun orang yang sudah wusul ya, fali annahu krono sak temene kelakuan, fali annahu moko sak temene Allah iku ghayyabahum, nyamaraken sapa Allah hum ing alwasilun bisuhuti kelawan oleh nyekseni Allah anha saking ahwal dan akmal. Sementara kalau al-wasilun ini betul-betul sudah ditutup sama Allah. Terus gak kerekan liyane, kira-kira gitu orang Jawa bilang. Jadi kalau yang kedua al-wasil itu sudah total. Dalam konsepsi tasawuf disebut dengan wusul ya, orang yang sudah sampai. Karena orang sudah sampai di hadirat Allah begitu ya, sudah menjadi bagian dari kekasih Allah. Ya apapun yang dilakukan itu nggak dilihat. Betul-betul sudah nggak terlihat sama sekali. Apakah dia melakukan perbuatan baik apa, sholat apa, wirid apa, sedekah apa, itu semuanya itu sudah nggak terlihat sama sekali. Memang sudah ditutup sama Allah karena dia sudah total, kata Allah begitu. Nah oleh karena itu saudaraku yang sangat saya hormati, begitu ya, ini tentu menjadi satu bahan introspeksi bagi kita sekalian. Kalau kemudian kita lihat sarahnya ay annahum, bahwasanya sesungguhnya mereka, yakni orang-orang yang disebut dengan al-wasilun ya, nasabuha ilaihi ya, menisbatkan begitu ya ahwal dan akmalnya yang dilakukan ilahi kepada Allah begitu ya, tabarian untuk membebaskan diri ya, hale bebasaken min haulihim wa quwwatihim saking rekodoyo dan kekuatane al-wasilun. Jadi bentuk pembebasan diri dari apa yang ada dalam dirinya begitu ya. Jadi apa yang ada dalam dirinya itu sama sekali tidak berarti bahwa ketika dia orang-orang al-wasilun ini mampu melakukan perbuatan baik, mampu berbuat hal-hal yang mulia katakanlah begitu, maka sejatinya bukan dia yang berbuat, tapi semata-mata karena anugerah dan maunah dari Allah. Orang-orang yang seperti ini yang kemudian masuk dalam pengertian al-wasilun tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi di mana kita berada begitu ya, tentu kita sendiri yang bisa menjawab dari posisi tersebut di antara apakah as-sairun ataukah al-wasilun. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.